Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati, khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah penuh misteri, makna, dan ketegangan. Malam itu hujan baru saja reda. Jalanan masih basah, kilau lampu motor yang kupakai membuat genangan air di aspal terlihat seperti kaca ratak yang panjang. Udara dingin menusuk kulit, membuat napasku berembus tipis-tipis. Aku, Dani, baru saja pamit pulang dari rumah seorang teman di kota tetangga. Sebenarnya aku bisa saja lewat jalan utama, jalan besar yang terang dan ramai. Tapi jaraknya lebih jauh, dan karena besok harus kerja pagi, aku nekat memilih jalan pintas. Jalan itu terkenal sepi, bahkan disebut orang-orang sebagai jalan yang angker. Tapi kupikir malam itu aku bisa melewatinya dengan cepat tanpa harus buang-buang waktu. Awalnya terasa biasa saja. Motor melaju stabil di antara sawah-sawah yang menghampar gelap di kiri dan kanan. Sesekali terdengar suara kodok bersahutan dari petak sawah yang penuh air sisa hujan. Bau tanah basah bercampur dengan sisa aroma asap kayu bakar dari rumah-rumah penduduk yang letaknya sudah mulai jarang. Angin malam terasa dingin, menusuk kulit, membuat bulu kuduku meremang meski aku terus berusaha menenangkan diri. Namun, makin jauh aku masuk ke jalan itu, suasana berubah. Lampu jalan yang tadinya jarang tapi masih ada, tiba-tiba benar-benar hilang. Gelap total, hanya lampu motor yang jadi satu-satunya penerangan. Bunyi-bunyi dari sawah yang biasanya ramai pun mendadak lenyap. Tidak ada lagi suara kodok, jangkrik, atau bahkan desir angin di batang padi. Rasanya seperti semua suara ditelan habis oleh kegelapan. Aku merasakan ada yang tidak wajar. Jalan itu jadi terlalu hening, terlalu sunyi, seolah-olah aku memasuki ruang kosong yang hanya ada aku dan motorku. Perasaanku mulai gelisah, tapi aku tetap menambah gas, berharap segera keluar dari jalan itu dan sampai ke daerah yang lebih terang. Sesekali aku menoleh ke kiri dan kanan, hanya ada sawah yang gelap. Di kejauhan samar-samar terlihat garis-garis pohon besar yang berdiri seperti bayangan hitam menjulang. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Paling cuma sugesti. Orang-orang suka lebay kalau cerita tentang jalan angker. Yang penting aku terus jalan, gak usah mikirin yang aneh-aneh. Begitu pikirku dalam hati. Tapi entah kenapa justru saat aku berusaha menenangkan diri, mataku menangkap sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Di depan sana, tepat di sisi jalan yang agak menurun, ada sosok berdiri. Dari kejauhan, aku hanya bisa melihat siluet tubuh seseorang. Tapi yang paling jelas adalah warna bajunya. Merah. Merah terang yang kontras sekali dengan gelapnya malam. Aku memperlambat motor, bukan karena mau berhenti, tapi karena kaget. Siapa orang yang bisa berdiri di jalan sepi seperti ini malam-malam? Sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri kaku di pinggir jalan. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajah. Dari arah lampu motor, wajahnya tampak samar, seperti tertutup bayangan. Aku sempat menelan ludah. Rasanya tenggorokanku kering. Tapi logikaku masih mencoba bicara. Paling orang habis kerja atau lagi nunggu tumpangan. Aku memaksa diri berpikir positif, meskipun ada rasa aneh yang mulai menjalar di punggungku. Motor terus melaju. Jarak makin dekat. Aku bisa melihat lebih jelas sosok itu. Ya, seorang gadis. Tubuhnya ramping, rambut hitam panjang sampai hampir menutupi dada, bajunya benar-benar merah menyala. Tapi, ada sesuatu yang membuatku semakin resah. Aku menajamkan pandangan, memperhatikan dengan seksama. Aspal jalan yang basah karena hujan tadi memantulkan cahaya lampu motor.
Semua benda yang ada di jalan, entah itu pohon di pinggir, tiang listrik yang jarang-jarang, bahkan rumput liar, semuanya punya bayangan. Tapi, gadis itu tidak. Aku menahan napas. Mataku berkedip-kedip, memastikan aku tidak salah lihat. Tapi benar. Kakinya menapak di jalan, tapi tidak ada bayangan hitam di bawahnya. Bayangan tubuhnya sama sekali tidak ada. Sekujur tubuhku merinding. Dingin yang tadi berasal dari udara, kini berubah jadi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Tanganku gemetar memegang stang motor. Rasanya ingin berbalik arah, ingin putar balik seketika. Tapi di jalan sempit itu, di tengah kegelapan, aku tahu itu bukan pilihan. Aku hanya bisa terus maju, melewati sosok itu, dan berdoa dalam hati semoga tidak terjadi apa-apa. Jarak tinggal beberapa meter. Sosok itu masih saja berdiri kaku, menunduk sedikit. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian besar wajahnya. Dari arah lampu motor, aku hanya bisa melihat kulit wajah yang pucat, hampir putih keabu-abuan. Bajunya merah seperti basah, entah karena sisa hujan atau sesuatu yang lain. Aku menggertakkan gigi, mencoba menahan rasa takut. Degup jantungku berdebar begitu kencang, sampai rasanya terdengar di telinga sendiri. Bismillah, bismillah, aku berulang kali melafalkan dalam hati. Tepat ketika motor hampir sejajar dengan sosok itu, aku melihat kepala gadis itu sedikit bergerak, sangat pelan tapi jelas. Kepalanya menoleh, wajahnya berusaha menghadap ke arahku. Aku panik, segera menundukkan pandangan, berusaha tidak menatap langsung. Tapi dari sudut mata, aku sempat melihat sekilas. Itu bukan wajah normal. Matanya kosong, hitam legam tanpa bola mata. Bibirnya pucat tapi tertarik ke atas membentuk senyum tipis yang aneh. Senyum yang tidak hangat tapi membuat darah di tubuhku seperti berhenti mengalir. Aku hampir saja menjerit tapi suaraku tercekat. Keringat dingin mulai membasahi punggung meskipun udara malam sangat dingin. Aku memacu motor lebih kencang, berharap bisa segera meninggalkan sosok itu jauh di belakang. Namun perasaan aneh masih menempel kuat, seperti ada sesuatu yang terus memperhatikan dari belakang punggungku. Aku tidak berani menoleh ke spion. Rasanya kalau aku menoleh, aku akan melihat sesuatu yang tidak ingin aku lihat. Jadi aku hanya bisa terus menunduk, menggenggam stang motor erat-erat, dan memacu gas tanpa henti. Namun, suara di sekitarku tetap hening. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, bahkan suara ranting patah pun tidak. Hanya ada suara motor dan detak jantungku sendiri yang bergemuruh tak terkendali. Jalanan di depanku masih panjang, gelap, dan tak jelas kapan akan berakhir. Dan entah kenapa, meskipun aku sudah melewati sosok itu, perasaan ini tidak hilang. Rasa berat, rasa ditekan, seakan-akan aku tidak benar-benar meninggalkan gadis berbaju merah itu di belakang. Seolah-olah dia masih di sana. Atau mungkin kini lebih dekat dariku daripada yang kubayangkan. Aku nggak tahu sudah berapa lama aku melaju setelah melewati gadis berbaju merah itu. Rasanya setiap detik jadi lambat, seperti waktu dipaksa berjalan pelan. Tanganku masih kaku di stang motor, jari-jariku dingin dan keringat dingin terus menetes dari pelipis. Jalan yang kulalui makin gelap, makin sunyi, dan perasaan gak enak itu masih nempel erat di dadaku. Sesekali, aku melirik spion, tapi setiap kali mataku hampir tertuju ke kaca kecil itu, hatiku langsung ciut. Ada dorongan kuat di dalam diri untuk jangan lihat ke belakang. Rasanya, kalau aku nekat menoleh, aku bakal nyesal seumur hidup. Jadi, aku terus menunduk, fokus ke jalan di depan, berharap sebentar lagi ada perkampungan atau lampu jalan yang bisa bikin tenang. Tapi, semakin lama, semakin aneh. Jalan ini sebenarnya lurus, nggak terlalu panjang kalau dipikir logika. Tapi entah kenapa malam itu terasa nggak ada habisnya. Setiap meter yang kulewati selalu terlihat sama. Sawah gelap di kiri kanan, pohon besar menjulang, dan jalan basah yang memantulkan cahaya lampu motor. Aku mulai ragu, jangan-jangan aku muter di tempat yang sama. Degup jantungku makin kencang. Aku coba menghibur diri. Nggak mungkin lah, ini jalan raya, bukan hutan belantara. Masa bisa muter-muter?
Tapi logika itu nggak cukup kuat buat ngalahin rasa takut yang udah terlanjur nyantol. Tiba-tiba di telingaku terdengar suara. Bukan suara motor, bukan juga suara hewan malam. Suara itu lirih, seperti bisikan. "Dani." Aku langsung merinding dari kepala sampai kaki. Suara itu terdengar jelas di telinga kanan, padahal nggak ada siapa-siapa. Aku spontan menoleh sedikit ke kanan. Hanya sawah gelap yang terbentang. Tidak ada siapapun di sana. Aku berusaha meyakinkan diri. Mungkin cuma sugesti, mungkin cuma angin, tapi jantungku makin gak karuan. Aku percepat laju motor, berharap bisa segera keluar dari jalan itu. Namun, baru beberapa puluh meter, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Ada beban aneh di bagian jok belakang motor. Motor terasa sedikit lebih berat dari sebelumnya. Seperti ada yang duduk di sana. Aku membeku. Tanganku hampir lepas dari stang saking paniknya. Aku berusaha menoleh sedikit ke spion, meskipun aku takut setengah mati. Dan benar saja, dari kaca spion yang buram, samar-samar terlihat bayangan rambut panjang terurai, bergoyang sedikit karena angin. Rambut itu hitam pekat, menutupi wajah seseorang yang sedang duduk di belakangku. Aku hampir berteriak, tapi suara tercekak di tenggorokan. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku langsung memalingkan wajah dari spion, menunduk, memacu motor sekencang mungkin. Aku gak berani lihat lagi. Angin malam yang dingin kini bercampur dengan aroma aneh. Bukan bau tanah basah lagi, tapi bau yang anyir, amis, seperti besi bercampur dengan darah. Bau itu semakin menusuk hidungku setiap detik. Aku gemetar sambil komat kamit baca doa yang kuingat. Allahu Akbar, Bismillah, La ilaha illallah. Suaraku gemetar. Hampir gak terdengar karena bercampur dengan raungan mesin motor yang kupacu habis-habisan. Tapi meskipun aku memacu motor sekencang mungkin, perasaan berat di jok belakang itu tetap ada. Bayangan rambut panjang tadi seolah menempel, gak mau pergi. Aku bahkan bisa merasakan ujung rambut itu sesekali menyentuh punggung jaketku. Rasanya dingin sekali. Di tengah kepanikan itu, aku tiba-tiba mendengar suara lain. Kali ini bukan bisikan, tapi suara tawa kecil. Pelan, serak, tapi jelas berasal dari belakang. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri sampai kaku. Aku hampir kehilangan kendali atas motor. Rasanya seperti ada yang mengejek, menikmati ketakutanku. Aku nekat teriak, "Pergi, jangan ikut aku gak ganggu kamu." Suaraku pecah bercampur dengan gemetar dan ketakutan. Tapi justru setelah aku teriak, tawa itu makin jelas, lebih dekat, tepat di telinga kiriku. Aku sudah gak tahan lagi. Rasanya ingin lompat dari motor, tapi aku tahu itu lebih bahaya. Aku cuma bisa terus jalan, terus ngebut, meskipun mataku basah oleh air mata yang entah muncul dari mana. Sekitar beberapa menit kemudian, meskipun terasa seperti berjam-jam, aku melihat cahaya lampu di kejauhan. Jantungku sedikit lega. Itu cahaya dari sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warungnya masih buka. Terlihat ada lampu Petromax yang terang. Aku langsung menepi, menghentikan motor di depan warung itu. Nafasku terengah-engah, tubuhku gemetar hebat. Aku cepat-cepat menoleh ke belakang. Kosong. Jok motor itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi anehnya bagian jok belakang basah, bukan basah air hujan. Warnanya agak gelap, bercampur dengan bau amis yang sama seperti tadi. Aku langsung menutup hidung, hampir muntah karena baunya begitu menusuk. Pemilik warung, seorang bapak tua, keluar sambil heran melihatku. "Kenapa nak? Kok pucat gitu mukanya?" katanya. Aku cuma bisa gelagapan. Pah, tadi ada yang ikut saya di jalan."
Suaraku bergetar, tangan gemetar menunjuk ke arah jalan gelap di belakang. Bapak itu memandang ke arah jalan, lalu menarik napas panjang. Wajahnya serius, seperti sudah nggak asing dengan cerita macam ini. Dengan tenang, dia berkata, "Kamu lewat jalan sepi itu ya? Sudah sering, Nak. Sudah seringnya ngalamin. Itu bukan orang. Itu yang suka nyamar jadi penumpang. Katanya dulu, ada gadis yang kecelakaan di jalan itu, nggak pernah pulang. Sejak itu, dia suka nunggu di pinggir jalan, nyari teman pulang." Tubuhku langsung lemas mendengar penjelasan bapak itu. Ternyata apa yang baru ku alami bukan hal baru. Orang-orang lain pun sudah pernah melihatnya. Aku menunduk, memegang kepala yang masih berdenyut. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Aku ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. Tapi kaki rasanya masih gemetar. Terlalu takut untuk kembali menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan. Namun dalam hatiku, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Karena entah kenapa, meskipun aku sudah berhenti di warung itu, rasa dia masih ada di dekatku. Seperti dia belum benar-benar pergi. Aku masih duduk di depan warung kecil itu, berusaha menenangkan diri. Napasku masih tersengal-sengal dan jantungku berdetak begitu kencang. Suasana warung sepi, cuma suara lampu Petromax yang mendesis samar dan bunyi jangkrik dari sawah. Bapak pemilik warung itu duduk di kursi kayu, memperhatikan aku yang masih pucat. "Kalau masih takut, mending jangan lanjut dulu, Nak," katanya pelan sambil menuangkan teh panas ke gelas. "Duduk sini dulu, tenangin diri." Aku mengangguk lemah, meskipun tanganku masih gemetar. Gelas teh itu kupegang erat-erat, berharap bisa menghangatkan tubuh yang rasanya dingin seperti habis masuk sungai. Tengah malam. Tapi anehnya, meskipun aku sudah berhenti di warung yang terang, perasaan dia masih ada. Seperti ada tatapan yang ngikutin dari jauh. Aku coba cuekin, sambil menatap ke arah jalan raya yang tadi kulewati. Jalan itu benar-benar gelap. Lampu jalan mati semua. Pohon besar di pinggir jalan seolah jadi pagar raksasa yang bikin jalannya terasa seperti lorong tanpa ujung. Dan di sanalah tadi aku melihat gadis berbaju merah itu berdiri. Bapak itu tiba-tiba buka suara lagi. Suaranya pelan tapi jelas. "Kamu lihat dia ya, gadis baju merah?" Aku refleks kaget, hampir menumpahkan teh. Iya Pak, Bapak tahu juga." Bapak itu hanya menghela napas. "Sudah banyak yang cerita ke saya. Gadis itu sering muncul di jalan ini. Katanya dulu dia kecelakaan di tikungan dekat pohon besar. Malam-malam pulang dari pesta, gak ada yang nolong. Motornya nyungsep, dia meninggal di situ. Sampai sekarang arwahnya gak pernah tenang. Makanya dia suka berdiri di pinggir jalan, kayak nunggu dijemput. Kadang dia ikut naik ke motor orang, nyamar jadi penumpang." Aku langsung merinding mendengarnya. Tanganku makin erat menggenggam gelas teh, hampir pecah. "Tapi Pak, tadi saya beneran ngerasa dia duduk di belakang saya. Berat banget, ada baunya juga." Bapak itu menatapku serius. "Itu tandanya dia suka sama kamu. Biasanya kalau udah sampai ikut naik, gak gampang dilepasin. Banyak yang cerita, ada yang sampai jatuh, ada yang sampai kecelakaan. Kamu beruntung bisa sampai sini." Ucapan itu bikin darahku serasa berhenti. Aku yang tadinya sudah sedikit tenang, sekarang malah semakin panik. Aku buru-buru berdiri, melirik ke motor yang terparkir tak jauh dari warung. Jok belakangnya masih terlihat basah, dengan noda gelap yang gak hilang. Bau amisnya juga belum benar-benar hilang. Aku merasa dia masih ada di sana. "Pak, saya harus gimana? Saya takut banget," tanyaku hampir menangis. Bapak itu tidak langsung menjawab. Dia masuk ke dalam warung, lalu keluar lagi sambil membawa sebotol kecil air yang katanya air doa. Dia meneteskan sedikit ke telapak tanganku. "Baca doa dalam hati, jangan ajak dia bicara. Kalau kamu merasa dia ada lagi di belakangmu nanti, jangan nengok, jangan hiraukan. Terus saja jalan sampai keluar dari jalan ini. Ingat, jangan nengok."
Aku mengangguk lemah, meskipun jantungku makin berdegup keras. Rasanya aku nggak sanggup melanjutkan perjalanan, tapi aku juga nggak mungkin bermalam di warung kecil ini. Akhirnya, setelah minum habis teh panas itu, aku memberanikan diri. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan motor. Suara mesinnya meraung, memecah keheningan malam. Aku sempat melirik ke bapak itu. Dia hanya mengangguk, seolah memberi isyarat agar aku kuat. Aku menarik napas panjang. Lalu, motorku lajukan kembali ke jalan raya gelap itu. Suasananya masih sama. Sunyi, dingin, pohon-pohon besar di kiri kanan seperti dinding hitam yang menutup jalan. Aku berusaha fokus ke depan, mengabaikan semua suara aneh. Tapi semakin aku melaju, semakin terasa ada sesuatu yang mengikuti. Motor kembali terasa berat. Aku langsung tahu dia ada lagi di belakangku. Aku menggigit bibir, berusaha menahan rasa takut yang semakin menggila. Rambutku tiba-tiba terasa disentuh sesuatu. Ujung rambut itu dingin, menyapu pelan di pundakku. Aku hampir berteriak, tapi aku ingat pesan Bapak tadi, jangan nengok. Aku terus membaca doa dalam hati. Bibirku komat kamit tanpa henti. Lalu, suara itu datang lagi. Dah, nih. Suara pelan, memanjang, persis seperti tadi. Kali ini lebih jelas, tepat di belakang telingaku. Jantungku hampir copot. Aku memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi, fokus ke jalan. Jangan nengok, jangan nengok, aku ulang-ulang dalam hati. Namun semakin aku berusaha tidak peduli, semakin jelas gangguannya. Rambut panjang itu seperti menjulur ke depan sampai mengenai pipi dan pundakku. Suara tawa kecil pun terdengar lagi. Aku nggak tahan, air mata keluar begitu saja. Tanganku gemetar di stang motor, tapi aku terus paksa melaju sekencang mungkin. Aku bisa melihat cahaya samar-samar di ujung jalan. Mungkin itu perkampungan. Aku harus bisa sampai ke sana. Tapi tepat saat itu, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Suara itu bukan lagi bisikan, tapi teriakan keras di telingaku. "Antar aku pulang!" Aku refleks teriak sekencang-kencangnya, hampir kehilangan kendali motor. Motor oleng ke kanan ke kiri, tapi aku terus gas habis-habisan. Di spion, aku sempat melihat sekilas bayangan wajah pucat dengan mata merah menyala menatapku dari belakang. Rambutnya berantakan, bibirnya robek seperti tersenyum lebar. Aku menjerit lagi, hampir jatuh. Beberapa detik kemudian, aku akhirnya berhasil keluar dari jalan itu. Lampu-lampu perkampungan terlihat jelas dan suara-suara orang mulai terdengar. Begitu melewati batas jalan sepi itu, motor terasa kembali ringan. Beban di belakang hilang, bau amis lenyap. Aku menepi di depan sebuah musala kecil, turun dari motor dengan tubuh masih gemetar hebat. Aku langsung sujud di tanah, menangis sejadi-jadinya. Rasanya nyawaku hampir melayang di jalan itu. Sejak malam itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi lewat jalan raya sepi itu, apalagi sendirian. Setiap kali mengingatnya, suara tawa itu masih terngiang di telingaku. Dan kadang, saat aku sendirian di rumah, aku masih bisa mencium bau amis yang sama. Seolah dia masih mencari teman pulang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada dan mungkin masih ingin didengar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.